Semuanya bohongnya. Dan Bude Monster kali ini udah... Fanny? Bohong. Ada Kaja nggak mungkin. Kalau nggak ada Kaja ya Messi. Anti mage sih pakai Fanny. Fix sih. Anti match Fanny sih. Karena dulu emang hero signature-nya Fanny sama Hayabusa. Oh, ini kejutan Pertama yang akan kali. diberikan sama Onyx Esports ya? Makanya nggak tahu kalau beneran. Enggak. Nggak, kalau beneran pakai Fanny, aku acungi jempol nih. Max kau laki kau namanya. Aku Pakai. tambahin jempol yang lain. Nih di kakiku ada 2 jempol, di tangan ada 2 jempol. Kasih semua. Nih, kirain udah bakal ada Fanny atau enggak pakai. Kalau nggak Fanny pakai ini, coy. Apa? Hayabusa. Sang. Ini Hayabusa nih dari kedua tim ada yang jago-jago nih. Dari OP dia punya B-roll. Dari Onyx dia punya anti match. Wah. Jagoan semua ya pastinya, tapi Jago-jago ya ini adalah hero-hero yang udah dipilih sama tim keduanya. Bisa Yes. jadi nyawa Benar-benar. terakhir buat Onyx atau malah ini bakal jadi satu sama Harus. sesuai yang kita harapin. Harus Iya banget, nggak sih? iya bener. Harus banget nih Onyx dapat 1 poin minimal, 1 dia harus banget Bude. Itu dia. Soalnya kalau enggak ini bakal berakhir game Betul. untuk Onyx. Nyawanya cuma 1 doang. Udah di lower bracket dan siapapun yang menang akan berhadapan dengan nanti Red Bull Udah Rebellion. ada kita. Oh iya. Ya, harus berhadapan dengan Red Bull Rebellion. Dan tentunya ingat Bude Monster, kalau mereka ini punya 1 kesempatan saja, tapi kita bakal langsung menyaksikan sendiri bagaimana pertandingan di match terakhir hari ini. Apakah Onyx bakal membawa ke game yang ketiga, ataukah Akan berakhir di game yang kedua ini. Jadi kita langsung cus ke Oke. Land of di Death. last match dari Red Bull Gold Cup? Check it out. Oke Bude Monster, kita lihat di sini mereka bakal coba rusuk ke arah gold buff seperti gold buff, blue buff. Blue buff, gold buffnya masih dicolek-colek di tiba-tiba first blood. Anti-match bukan kaleng-kaleng, langsung ya dia di boost sama kayaknya di arah top lane sendirian, baru dia mantap. Dia kan kalau dia jalan-jalan malah ya kita nggak terlalu melihat bahwa permainannya dia matang, tapi ketika Yang makin dikasih lihat. offlane, bah Siapa yang pakai kali ini? harinya sekarang Psycho. Hah? Gak tau dah, suka-suka dah. Oke. Psycho Sabar Bude, Bude jangan emosi Bude. dia tuh ya kalau ngomong mukanya kan selalu datar gitu kan. Iya, Psycho lucu kan. banget ya. Iya, Terus? ya lucu aja. Udah deh gitu dah, terserah dah. Bikin jelas. emosi tapi Kyojin dalam bahaya sekarang, mencoba untuk menyelamatkan diri, revitalize dikeluarkan tapi tak berhasil untuk menyelamatkan dirinya, dikudak-udak, dan sekali ini dia bottom lane Udil dalam bahaya. Ada Dan- flame shot yang dikeluarkan tapi sayangnya nggak bisa untuk memukul mundur. Birul berhasil mendapatkan poin kill atas Udil. Mantap segar. Minum lagi, sesuk dulu. Ya. Dan ini Onyx Esports, mereka udah mengantongi 2 poin kill dari Jaktor tepat mengenai ke arah Udil. Udil harus tumbang. Oh. Oke, Bude Monster. Tapi kali ini kita lihat di mana Dante di arah top lane sepertinya bakal coba dibantu oleh kawan-kawannya. Dan Anti Mage mau kemana? Apakah main sendal kali ini bakal berhasil kabur? Lihat, Anti Mage masih bisa survive, tidak terlalu lama. Tembakan terakhir dari seorang Birul, enggak sih, kedua terakhir berhasil menumbangkan Anti Mage. Yes, Anti Mage akhirnya terpanis kali ini. Dia sedang bergerak berotasi. Sasa dia dapat temen pakai cow. Duh. Tapi ini lucu. Ini kenapa ya? Layarnya gelap dari OP. What happened? Ya, kita lihat di sini. Mungkin dari para pemain yang dimiliki dari tim OP, mereka sedang fokus juga nggak bisa mengarah ke arah kamera webcam. Sedangkan itu para pemain dari tim Onyx Esports, mereka udah berhasil mendapatkan 1 Diseret. defense adjustment ke arah seorang Psycho. Psycho masih bisa survive. Dan lihat ternyata Asta Baba Forza juga ada di satu ejector, harus meninggalkan seorang Psycho. My God. Psycho. Oh, tapi Birulnya terlalu maju ke depan seorang diri. Sasa rupanya dia berfokus ke terhadap lini belakang dan Birul tak bisa kabur lagi, dan rupanya lagi dan lagi ada anti-match yang melakukan kill. Dikejar-kejar kali ini Kyojin akan menyusul, seharusnya dikit lagi. Almost is never enough. Yes, bener banget Bude Monster. Tapi kali ini kita lihat Bude, Blue ternyata buff. blue buff-nya bakal diambil saja. Dan ternyata Tidak. Rirvi masih berhasil menyelamatkan blue buff dari tim Onyx Esports. Yes, gagal untuk mencuri, dan Onyx rupanya Sasa di bottom lane. Dia fokus banget untuk melakukan split pushnya dengan cow dihantam-hantam, digebuk-gebuk dengan tangan kosong loh. Yes, bener banget. Tapi mau nggak mau bakal 1 by 1 situation kali ini. Sasa Iya. bakal coba ditarik kah? Masih ada Senpu dan langsung diikat saja oleh Tiger.
dan Sasa. One last hit berhasil diamankan oleh seorang Tiger kali ini. Yap, nice play banget di sini. Mereka rotasinya cepet banget, tapi ini kali ini Drian dalam bahaya. Glory Speedway yang dikeluarkan mencoba untuk mengejar lini belakang. Kyojin cukup begitu saja. Yang penting nggak ada backup terhadap Drian. Dan kalau mereka mau ngejar untuk lini belakangnya pun bisa dengan mudah. Pokoknya udah langsung komit. Dan ketika Turtle tepat berada di dekat mereka nggak akan menyia-nyiakan itu. Yes, bukan hanya itu aja. Di arah top lane, Dante kali ini masih sedikit kesulitan menghadapi seorang Ben Simmons atau anti-mage di Bremont Star. Lihat, dari posisinya, di arah bottom lane mereka berhasil mendapatkan turret pertama, ditukar 1 untuk 1 dan ekonominya gila. kali ini masih diunggulkan. Naik turun, Iya, kali ini diunggulkan oleh tim OP. Tapi kelihatan banget kan dari keduanya kali ini di gaming kedua terlihat imbang banget karena selain balas-balasannya juga dari point kill nggak jauh. Cuma beda banget ya. Beda 1 doang dan dari segi network pun saling mengejar terus-terusan. Mulai berotasi kali ini dari tim Onyx Esports sudah berkumpul pula ingin ke arah mid lane, membiarkan anti-match seorang diri di area top lane. Psycho, Udil, Drian di arah tengah. OP Esports pun sudah bersiap di arah tengah. Ada Kyojin yang sudah bersiap-siap untuk melakukan surprise attack. Apalagi di sini ada Tiger. Tiger langsung diseret dengan dia punya flicker dan nice banget. Drian pun langsung tumbang. Di follow dengan sangat baik dan di arah belakang ada Sasa muncul. Beo Dragon belum dikeluarkan Mude Monster, tapi di arah atas bakal coba maju Masyanya. One by one situation bersama dengan seorang Tamus, tapi Tamusnya kali ini sedikit kesakitan di garuk punggungnya. Dante masih survive, tapi ada Udil membantu. Udil save the day kali ini. Lihat, masih bisa ditumbangin oleh seorang Udil. Api terbakar, api asmara dari tim OP Esports. Iya, Dante-nya tumbang dan kali ini dari tim OP untungnya dari buff-buffnya belum tercuri. Gak dicuri sama sekali karena Onyx mereka berfokus terhadap objektif di arah bottom lane. Inhibitor hampir saja tercolek tapi Sasa dikejar-kejar. Tiada damage dealer sehingga membuat OP Esports gak mau melanjutkan inisiasinya. Hanya saling mengganggu, hanya diusir saja tapi surprise Drian muncul dan Tyrant Revenge yang sangat on point. Oh, 2 hero terkena tapi hanya Riv yang menjadi korban. Yes, bukan hanya itu aja. Di sini anti-mage juga tinggal 1 berdarah terakhir dari anti-match. Sedangkan para pemain dari tim Onyx Esports apakah sudah kembali kali ini momentumnya? Mereka beda banget dibandingkan game sebelumnya. Mereka udah fokus dan Psycho hanya terpick off di saat tertentu. Langsung ada wave dragon karena seorang Birol langsung di take down oleh seorang Psycho. Birul nggak bisa berbuat banyak kali ini Bremont Star. Iya, Glory Fataway dikeluarkan untuk mencoba untuk kabur tapi sayangnya tak bisa. Bahkan lihat Psycho sampai menggunakan flickernya untuk mengamankan poin atas Kyojin. Dan kali ini Turtle-nya berada di tangan Onyx karena semuanya udah berfokus. Udil dalam bahaya. Unstoppable Force dikeluarkan, Magic Missile semuanya untuk men-take down Udil. Dan ingin dibalas tentunya Riv mencoba untuk bertahan sekuat tenaga tapi tak bisa. Ada Divine Judgment mengarah ke arah Masya. Masyanya tumbang, anti-match gak bisa berbuat apapun karena diser tepat ke area bawah turret. Yes, benar, bukan hanya itu aja Bude Bongstar. Di sini sakit sekali damage dari seorang Karin yang udah mulai fat. Dia terpick off 1 kali. Itemnya udah punya endless battle, sedangkan dari seorang ini apa namanya Birul dia udah punya Blade of Despair. Tapi dia belum jadiin item ke arah jungle-nya. Tapi sedangkan itu Drill harus mundur, damage terlalu besar dari seorang Birul. Sasa udah punya Blade of Despair kali ini one pushman atau one punch kick. Langsung ada 2 flager ke arah seorang High Love bakal coba di pick up dan ternyata belum mati, masih bisa survive. Serangan itu 1 untuk 1 dari Sasa dan Udil lagi-lagi berhasil membakar menjadi Iga bakar Hylos. Iga bakar Hylos. Dan ini di Onyx Esports mereka akan bermain lagi, berfokus, berotasi secara bersama-sama dan mendapatkan 1 robot Riv di area river. Harus di pick off, nggak bisa kemana-mana, nggak ada backup pula. 1 persatu dari OP Esports terculik. Onyx semakin memberikan pressure pula. Wow, dapetin turret pertama mereka di area mid. Yes, tersisa tinggal 1 aja di arah mid. Berbeda halnya dengan OP yang harus struggling untuk di arah top lane dan juga di arah mid. Ditarik sudah, langsung bakal coba dihajar dan shutdown. Ternyata bait yang berhasil dilakukan oleh tim OP Esports. Lihat di situ, harus hilang juga. Udah hilang 3, apakah bakal hilang 4 kali ini? Best Box menuju ke arah seorang Birul. Birul gak bisa berbuat banyak dan double kill. 4 hero hilang begitu saja. Tersisa 1 seorang diri yang masih berada di jungle milik OP Esports dan sudah bertemu, sudah terlihat 1 seorang diri dikeroyok masa dan tidak bisa untuk mana-mana. Mega kill pun didapatkan, wipe out pun
dari Onyx Esports nggak ada yang survive sama sekali. Yes, bener banget Bude Monster. Gila Tapi sih. kita lihat kali ini Birul berhasil mendapatkan Lord, Bapak Lord yang terhormat, dan posisinya, momentumnya sudah dibalikan lagi dari tim OP Esports. Lihat, OP Esports kali ini benar-benar mengungguli dari segi gold juga. Mereka mulai menyusul, point kill juga Bude Monster. Oh. Iya, dan ketika dari ini Onyx Esports yang awalnya sedikit mengungguli, kini udah berbalik lagi ke OP Esports, berpindah terus-terusan. Yes, bener banget. Oh my god, luar biasa. Sementara itu Bude Monster posisinya bisa dibilang kali ini Onyx harus berhati-hati, karena kalau misalnya mereka bisa teamfight seperti tadi lagi, ini bakal diamanin sih harusnya. Bakal di pick off Bude. Iya, bakal di pick off, tapi di era mid lane-nya Lord sudah berhasil diamankan Cepet oleh banget. Onyx Esports. Meltdown dengan sangat cepat, tapi posisinya sekarang OP Esports mereka bermain 3 lane yang di push, dan ketika Onyx Esports mendefense salah satunya, yang salah satunya hilang. Yes, bener. Nggak bisa tiga-tiganya tentunya, tapi ketika Onyx sekarang udah mulai berfokus, bergerak mencari momen yang tepat, udah di keker, Drian bersiap-siap tapi nggak jadi. Tyrant revenge-nya di cancel, tapi Glorious Pathway dari Kyojin dibuka dengan sangat cepat, mengejar salah satu hero dari Onyx Esports. Tyrant revenge mengenai satu hero saja, Dante menjadi korbannya, akan sakit di-burst banget, Bude. tepat, tapi ada revitalize. Tyrant Rage! Tyrant Rage juga sangat on point. Sasa di lini belakang mengenai Tiger tak bisa mengeluarkan Divine Judgment, tapi double kill didapatkan oleh Birul yang baru saja mendapatkan Malefic Roar pun harus ditumbangkan. Sasa ngegejukin satu-satu. Oh, terpisah semua peperangan yang ada. Oh my god, ini pinter banget dari Anti-Match. Kalau Bude sadar, lihat Anti-Match, dia datang dari belakang, dia fokus ke arah seorang Birul, karena mereka tahu mereka itu benar-benar tidak bisa di pick off lagi Bude Monster. Oh my god. Oh my god. Tapi kali ini kita lihat Ben Simmons aka Anti Mage berada di arah mid lane, mencoba untuk mendapatkan mid turret pertama. Tentunya para pemain dari tim Onyx bakal langsung flanking ke arah bawah. Dia bakal coba memutari lagi, bakal coba cari momentum untuk mendapatkan turret-turret yang lain. Benar, dan dari Psycho-nya sekarang dalam bahaya. Begitu Debating low. Israel Bude Monster. Sasa on point banget masuknya, dan nanti dalam bahaya pula. 2 hero harus tumbang dari OP Esports. Surprise attack di saat mereka bahwa menyangka Psycho-nya akan tumbang, tapi tidak. Dan Drian sekarang mengganggu. Divine Judgment dikeluarkan, spray down dari Birul, mendapatkan poin kill pula. Bukan hanya itu aja, Rhapsody dari Birul kali ini benar-benar damage-nya udah sakit banget Bude Monster. Dan para pemain dari tim Onyx Udil one last hit dan berhasil ditumbangkan. Birul menggunakan Purify-nya hampir saja bisa di-pick off oleh seorang Psycho, tapi lihat di arah bottom lane, Masha in the bear. Masha in the bear. Yes, berhasil mendapatkan poin lebih Bude. Iya. Dia dapat apa? Dapat turret. Lebih Dapat- dari poin kill. Betul. Dan ini Oji di arah tengah, Psycho sama Sasa berduaan berani banget. Tiger langsung nyeret. Untung ini yang diseret Sasa, bukan Psycho. Tapi Sasa harus menjadi korbannya setelah makan damage yang begitu besar. Riff hadir pula, sudah mulai bersiap-siap dari OP Esports melakukan gencaran. Sekarang 4 lawan 3 dan bahkan Gilling Spree didapatkan. Satu lagi sepertinya, bahkan Glorious Pathway di pop up. Rian menjadi korban. Double kill. Double kill. OP Esports begitu terbuka untuk mendapatkan inhibitor di arah mid lane. Maksa Tersisa mereka, Udil, Bude. Psycho hanya berduaan saja di dunia yang kejam Apakah ini akan jadi real? Ternyata masih ada seri torrent. Psycho memberikan free damage kali ini. Bakal coba dipaksa. Psycho lihat masih bisa survive. Tidak terlalu lama. Immortal pecah dari Rift. Oh my god. Psycho still survive in the bottom lane. Sorry, the top lane. Udah pakai bahasa Inggris salah lagi kan. Seneng banget loh. Yuk England lagi yuk. Jangan yang lain. Gila sih, itu nice play banget dari Psycho. Dan mungkin dari OP Esports yang mereka nggak komit, udah Psycho. What a play, salah Bude. kalkulasi. Dan si gojekan mautnya, phantom stepnya, begitu licinnya. Dan Onyx Esports is still survive. Bahkan inhibitor nggak bisa dipecahkan oleh tim OP. Kesempatan yang
terbuang juga dari OP, dan surprise lagi dari Drian. Goal respect away dikeluarkan, mencoba untuk mengejar kali ini belakang. Nice seretan yang baik di Von Judgment karena Psycho nggak ada damage terbesar. Kali ini Drian pun juga bakal melt dan hilang. Masih mencoba untuk kabur, Tyler Revenge yang on point, tapi ada Birul dari belakang. Spray yang sangat baik, di shot aja langsung oleh Birul dengan Rhapsody. Yes, tapi nggak hanya itu aja, anti-match juga di sana bakal hati-hati harusnya, karena kalau nggak Birul bakal ditumbangin. Anti-match kayaknya nggak bakal recall kan? Oh, recall. Dia nggak mau memaksa kali ini Bude Monster. Oh my god. OMG. OMG. Oh wow. Serangan itu Birul bakal coba untuk dapetin satu buah Lord. Udah di cover oleh 3 orang dari tim OP Sports kali ini. Lihat, udah berhasil diamankan. Item yang dimiliki juga udah hampir full, malah sudah full. Kalau dari karinya dia juga sudah full. Bude Monster. Wow. Memasuki menit ke-15, perbedaan network kali ini berada di tangan OP Sport 7.000 ya, 7.000 perbedaannya. Poin kill nggak terlalu jauh, tapi yang paling kelihatan adalah dari sisi turretnya. 3 lane kalau ini dipush sama OPC Sport, meltdownnya juga bakal cepet banget, ansurnya bakal cepet banget juga. Bude. Apa. Ini benar-benar permainan keras banget di game kedua kali ini dari Onyx yang sedang owning, dari Onyx yang sedang memimpin. Bisa dibalikan keadaannya oleh satu kali team fight di arah jungle bottom milik tim OP yang jebeting Itu tadi, dan dia. malah dari tim OP yang harusnya bisa melakukan end jadi dijebeting oleh Psycho. Dan sekarang OP mereka berfokus ke area top lane, minion sudah menyentuh bottom lane juga sudah, tapi surprise diseret begitu saja dengan Divine Judgment. Drian dalam bahaya, ada Glorious Pathway yang dikeluarkan, Meltdown juga Kyojin dalam bahaya semuanya, tapi ada Revitalize yang sempat menahannya. Dan kali ini Lord sudah hadir di area mid dan top lane-nya juga hancur, dan Onyx Esports tersisa 4 player saja menahan Lord, menahan minion dan hero-hero yang dimiliki oleh OP Esports. Masih ada 4 hero, bottom lane-nya juga sudah hancur. Sebentar lagi Bude. Dan lihat, ternyata damage-nya terlalu besar. Flameshot dikeluarkan dari Biru. Kali ini bakal coba objektif gaming, fokus ke arah base, tapi ternyata masih di survive. Dan Dante hampir almost enough, hampir di pick off. Dante masih bisa survive, dan langsung ada Death Sonata. Tidak ada yang kena sama sekali Bude Monster dari Death Sonata seorang Biru. Dan lagi bakal ke reset kembali untuk di game yang kedua kali ini. Tidak mau terlalu terburu-buru dari tim Onyx dan juga OP. Di kedua belah pihak mereka sabar banget. Mereka tahu mereka satu kali melakukan kesalahan ini merubah segalanya menjadi lebih indah, Bude Monster. Yes, pastinya lebih indah. Dan dari sisi Onyx sekarang begitu kewalahan aku atau gimana ini mereka bisa mendefend karena resource skill untuk ngebersihin minion mungkin terbesar adalah Psycho dan juga Udyr. Bener, bukan sembarang bener Bude Monster. Tapi lihat, kali ini dari network tidak berbeda jauh, langsung aja udah dibuka. Ada Glorious Pathway, ternyata yang 7 adalah Ben Simmons atau EK Anti Mage udah mengeluarkan flickernya. Langsung ada Sharing Torrent membantu semua pergerakan. Drian di depan udah mulai bonyok. Dante juga lihat kan bisa nahan damage dari seorang Psycho. Berhasil menempatkan satu orang. Drian masih mau lebih, Rirvi Immortality-nya hampir saja pecah. Dan sudah pecah di arah bottom lane Bude Monster. Kehilangan Drian, kali ini OP terbuka banget ketika ingin menculik satu persatu lagi dan bertemu Sasa seharusnya di area jungle. Nggak ada backupnya, Sasanya tidak kenapa-napa, tapi yang kenapa-napa adalah red buff yang dimiliki oleh Onyx sudah dirampok, digarong oleh OP. Ini perbedaannya kalau misal disiplin atau enggak ya, ini mungkin berada di top klasemen. Minion itu nggak bakal dikasih lewat segitu. Iya, tim-tim yang mungkin udah banyak pengalamannya ya. Iya, mungkin ini juga maksudnya kita kan untuk para brother semua di rumah yang lagi main rank dan lagi menang dan nggak bisa nge-end. Jangan dikasih napas lewat. tetap. Minionnya nggak boleh lewat kayak gitu. Harus bener-bener nggak boleh jauh. Kenapa? Karena biar mempersempit pergerakan dari tim musuh. Betul, itu kasih pressure juga, benar. dikandangin semakin sulit pula untuk kesempatan comebacknya. Yes, benar banget. Nggak bisa ngelakuin gerakan juga kalau udah dijagain seperti itu. Tapi sekarang lihat tuh, kalau lepas, lihat kan? Iya, jadi jauh banget. Jadi jauh, lama-lama jadi jauh, dan itu bisa kesempatan untuk anti match. Dan sedangnya tim Onyx lainnya itu dia hanya bisa ngedefend. Mereka tahu, mereka sadar kalau mereka itu bisa kuat menahan, sedangkan mereka sadar anti match juga punya mobilitas yang cepat untuk melakukan Split push.
Dan sebenarnya OP Esport mereka punya fokus yang lain, yaitu Lord ya, kayak bottom lane sekarang. Oh, Tyrant Race mengenai 2 hero, tapi follow up-nya di mana? Gak ada follow up damage-nya. Glorious Pathway pun dikeluarkan untuk kabur-kaburan saja, dan rupanya Lord sudah berhasil dikantongi oleh OP Esports dengan sangat cepat. Yes, benar banget, damage yang cukup besar dari Jauhead, dan juga udah ada Granger di sana membuat OP Esports benar-benar mendapatkan Lord dengan cukup cepat. Tapi kali ini Psycho nggak boleh offside lagi, Bude Monster. Dia udah terpick off 3 kali, walaupun di 7 kali dapat point kill. Yes. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, Birul juga 3 kali di pick off. iya, kalau Biro dipaksain di pick offnya. Iya. Bener-bener dipaksa. Soalnya Sasa juga selalu ke arah lini belakang, dan Anti-match. anti-match juga. Parah banget sih, anti-match itu kayak objektif banget gitu loh. Kayak gak peduli apapun yang terjadi, Bapak Lord yang terhormat udah mulai masuk. Bakal di cover oleh seorang Kyojin. Lihat damage-nya besar banget, langsung ada Glorious Pathway yang dibuka. Langsung ada Revitalize, tapi di arah belakang sana Birul down. Oh my god, Bude Monster. Dan ternyata Birul masih punya immortality. Sasa bakal coba fokus banget dan berhasil mengamankan Birul. Sedangkan dari tim Onyx Esports, mereka hanya kehilangan 1. Dan dari tim OP, apakah ini akan menjadi epic comeback Bude Monster? Begitu besar kemungkinan untuk Onyx Esports comeback, karena sekarang hanya tersisa Tiger dan juga Rift. Tapi rupanya berhasil menculik Sasa. Psycho muncul dan gak ada yang bisa menahan damage dari Psycho. Diseret dengan Divine Judgment. Oh my god, ini yang gak disangka oleh Psycho. Divine Judgment yang sudah selesai cooldown-nya. Aku yakin dia nggak nyangka, aku yakin banget. Iya. Aku yakin dia nggak nyangka dia punya defense judgment, karena itu memang dari posisinya udah dimenangkan oleh Psycho. Psycho bisa dolar 1 kalau nggak defense judgment. Karena ketika mau di ejector, dia udah nggak punya unstoppable force. Ketika ejector harus dekat, harus close combat, dan kali ini dari seorang Rirvi dia nggak punya flicker juga, Bude Monster. Benar. Dan sekarang Onyx Esports berhasil untuk at least mendelay sih sebenarnya. Ngedelay dan kasih napas lagi. Mungkin kesempatan akan selalu ada sih. Kemungkinan selalu ada untuk Onyx melakukan comeback. Tapi OP Esports terus-terusan memperkecil kesempatan itu. Dan permasalahannya sekarang Birul, gimana cara ngejagain Birul sampai nggak kesentuh? Karena ya dari Sasa, dari anti-match, semuanya fokus ke arah Birul. Yes. Dan untuk kali ini Bude Monster, kita lihat di mana posisinya. Kali ini udah ada sedikit offside dari para pemain tim OP. Kalau mereka terpick up di sini, bakal menjadi satu disaster, dan Rian bakal coba diamanin, bakal ditumbangin 1 untuk 1. Lihat, Birul bakal dikejar ke arah belakang. Semuanya mengarah ke seorang Birul. Birul masih bisa survive, tapi Dante bersama dengan Rirvi harus mundur. Rirvi juga hilang, dan Bude Monster, 3 player dari OP. What happened, OP? Wow, dan sini Onyx Esports memulai dengan gerakan yang gak disangka oleh OP. Rupanya memasuki menit yang cukup lama ya, menit 21. Semuanya mencoba untuk bertahan, gak mau melakukan satu kesalahan sedikit pun. Dian begitu sekarat, tapi dia masih berusaha untuk survive. Gak mau juga sampai bikin teman-temannya 4 lawan 5. Dan OP ketika kehilangan 3 hero-nya, otomatis sisa hero-nya itu harus super hati-hati. Kalau enggak seperti ini, Sasa surprise. Tapi rupanya dikejutin lagi. Ada Psycho muncul dari 16 speed light, ini keluarkan Birul dalam bahaya, mencoba untuk lari-larian, dan tidak. Oh no, Birulnya harus tumbang dan akan menyusul lagi Dante. Gak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Mortality sudah pecah. Udil pun hadir. Sasa cukup sekarang, tapi dia masih selamat. Psycho pun demikian. OP Esports. Drian covernya bagus banget. Apakah ini baru gue bilang ya, Bude Monster ya, ini bagus banget loh mengcovernya. Iya. Apakah chemistry mereka udah balik karena Red Bull Gold Cup ini, Bude Monster? Itu dia, ini yang menjadi misteri. Iya, menjadi misteri ini, benar, bukan misteri lagi. Dan seperti yang udah aku bilang, lihat di sini nanti match bakal bisa melakukan solo lord sendiri, dia bakal gampang banget. Tapi para teman-temannya tinggal ngejagain aja. Udil juga berada di garis depan, bakal berada di frontliner kali ini untuk mengkawal pergerakan anti match bersama dengan Psycho untuk mendapatkan lord yang keempat. Iya, Lord yang selanjutnya. Tapi berbeda, kali ini berada di tangan Onyx, bukan berada di tangan OP Esports. Mulai kembali kini memberikan balasan pressure ke arah OP. Onyx makin yakin percaya diri dengan kedatangan Lord. Setelah mereka berhasil melakukan push di arah top lane, di arah bottom lane-nya juga mereka nggak perlu khawatir, tinggal di push dikit-dikit lagi. Mungkin kalau mau menang, Onyx Esports harus memenangkan beberapa
paling 2 war sih, 2 war, atau mungkin kalau ini di-push semua ya bisa sekali push end karena Lordnya sekarang udah menit segini. Menit 18 paling kuat. Itu dia. Nah tapi ini juga untuk OP Esports, kalau mereka mau menang mereka harus jaga birunya, di belakang harus ada 1 orang. Karena bisa dibilang biarkan Dante, Tiger dan juga Kyojin menyerang ke arah belakang, tapi ingat Rirvi harus mengawal. Kenapa? Karena kalau misalnya ada Rirvi, setidaknya Bude Monster ini ketika masuk dari seorang anti-match ataupun ada di situ seorang Sasa, bisa di ejector ataupun minimal unstoppable force, berhenti pergerakannya gitu loh. Dengan gak ada cover dari untuk seorang Birul, karena kalau misalnya Birul nggak di cover sama sekali, ini bakal menjadi suatu hal yang sulit dan bisa terjadi epic comeback untuk tim Onyx Esports. Yes, udah mulai kelihatan fokus terhadap turret. Bottom lane-nya ada Birul yang menjaga Lord supaya nggak masuk ke inhibitor, dan di arah mid lane juga, top lane juga. Tapi sayangnya Lord di arah bottom lane, nggak tahu sih apakah sudah hilang atau belum. Udah hilang. Ini kalau Psycho berhasil diambil, ingat loh, Psycho nggak pakai purify loh. Uh-oh. Oh, Udil ternyata yang diambil kali ini, tapi nggak ada follow up damage, sudah diambil. 1 tumbang, masih ada Psycho di arah belakang sana. Bakal coba dipaksa, tapi Dead Sonata tidak berhasil mengenai cukup banyak damage kali ini. Oh my god, ini bisa menjadi disaster untuk Onyx. Kenapa? Lihat dari team fight-nya. Dan seperti udah aku bilang, kalau mereka ngejaga Birulnya nggak keluar buru-buru, lihat. Yes. Mereka menang team fight. Karena dari Sasa dan juga seorang anti-match, mereka tuh objektif, mereka fokus. Mereka fokus di mana Birul berada. Nggak peduli mereka menang fight atau enggak. Birul nggak ada, mereka nggak ada damage untuk melakukan push. Betul. Immortality harus pecah dan sudah keluar juga dari Glorious. By the way, Sasa mulai dikejar-kejar, diudak-udak dengan Unstoppable Force, dan tapi sayangnya nggak berhasil untuk melakukan pick off. Yes, benar banget, recall yang keren yang cukup mahal yang aku nggak punya tadi dikeluarkan oleh Tiger. Sedangkan di arah bottom lane kali ini bakal coba lebih reset lagi loh. Reset lagi nih Bude. Mereka nggak bisa team fight lagi. Udah memasuki menit ke 26, Bude Monster dari tim OP versus tim Onyx Esports. Dan setelah ini juga dari tim OP gimana ya ngejagain Birul tuh, at least mungkin Kajanya, tapi Kaja biasanya ngelakuin inisiasi. Tapi Jangan Kaja. Siapa dong? Jauhead. Tapi Iya, ketika masuk ke dalam dilempar, musuh-musuhnya ditabrak, dilempar. Jadi skill ejectornya untuk siapa? Misalnya kan nabraknya 2, satu-satu gitu loh. Jangan dipaksa buat 2 skill untuk 1 orang. Karena 2 orang yang bakal ngincer ke arah belakang pasti. Psycho nggak bakal bisa masuk, Udil cuma ngejaga doang. Drian nanti juga salah satu inisiator, jebetingnya Drian. Tapi kalau Driannya itu hidup, maksudnya Driannya di all out ke Drian, sisanya free, mereka punya damage semua. Betul, dan Opi ini kayak mau kasih kejutan sih. Ada yang ulang tahun kan dari Onyx? Dikejutin balik. Udah dibuka juga mapnya. Onyx pasti sudah menyadari bahwa ada usaha surprise. Dan wow, Tyler Devitaris mengenai 2 hero dari Opi Esports. Follow up-nya begitu cepat. Dan Jowhead harus tumbang terlebih dahulu. Tiger pun udah punya immortality-nya sudah pecah. Lihat anti maginya, lihat. Dia kemana? Lihat. Birul. Nah, lihat Sasanya. Lihat. Bener kan? Bener nggak? Yes. Semuanya mau ngejar dan immortality pecah, nggak ada yang bisa ini wipe out Onyx Esports. 3 hero berfokus terhadap Birul. Ya kan? Bener gak aku? Iya tuh. Ya kan? Woi. Udah masuk game yang ketiga. Tuh, harusnya ya langsung. sih, udah berusaha banget. Lihat Udil di depan, udah apa? Udah clearing minion bos, tuh. Nggak, gue cutting, ya. Tuh lihat, langsung clearing saja di arah mid lane. Sedangkan itu para pemain dari tim Onyx bakal objektif gaming. Apakah ada recall dari tim Onyx Esports? Gila, malah take the game 2. Yes, congratulations. Dan akhirnya kita mendapatkan game yang ketiga di match terakhir ini. Yes, gila.